Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh dan sangat memprihatinkan jika ternyata dalam kasus ataupun masalah yang masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah sampai ada fenomena bagaimana seorang mampu untuk mengkafirkan saudaranya muslim hanya gara-gara beda pendapat. Salah satunya adalah masalah yang baru-baru ini viral, yaitu tentang masalah musik. Ada seorang oknum yang begitu berani dan lancang mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala dalam permasalahan musik ini. Secara jelas, secara tegas mengkafirkan beliau dikarenakan beliau ini dituduh telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya masalah musik. Sebenarnya kami pribadi tidak begitu heran ya dengan kejadian seperti ini, karena orang-orang seperti ini dan yang semisalnya muncul itu bukan hanya saat ini ya, dan mungkin yang muncul ini ya baru sebagian, yang tidak muncul itu mungkin banyak juga. Kenapa orang-orang seperti ini muncul? Karena dari doktrin yang ditarbiyahkan kepada dia dan orang-orang seperti ini di madrasah-madrasah mereka, di kelompok-kelompok mereka, di komunitas-komunitas mereka, di mana orang-orang seperti ini itu biasanya memang didoktrin untuk tidak memberikan ruang berbeda pendapat sekalipun dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, perkara-perkara yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat karena ada ruang untuk ijtihad di situ, dan perkara-perkara seperti ini masuk pada masalah yang diperhitungkan oleh para ulama, khilaf yang mu'tabar. Nah sekarang ini muncul bagaimana yang musik ini merupakan permasalahan, hukum musik itu merupakan permasalahan yang masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah, jelas-jelas khilafiyah ijtihadiyah ya, yang para ulama memang sudah berbeda pendapat sejak zaman dulu, sejak era salaf, kemudian era-era zaman-zaman setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Tidak ada yang namanya ijma ulama, tidak ada. Kita pastikan nggak ada ijma ulama. Seandainya ada, itu klaim sepihak yang tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, karena fakta yang ada itu terjadi perbedaan pendapat, tidak hanya di kurun belakangan, tapi di era salaf pun sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Juga tidak bisa dikatakan ijma 4 madhab, karena di internal madhab sendiri itu juga ada perbedaan-perbedaan. Sehingga ini jelas-jelas masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabarah, khilaf, masalah perbedaan pendapat karena ada ruang ijtihad yang diperhitungkan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan. Sehingga ketika seorang yang mungkin meyakini bahwasanya musik itu haram mutlak, sebenarnya dipersilahkan, tidak ada masalah. Cuma kemudian yang jadi masalah ketika orang seperti ini menyikapi orang yang berbeda pendapat dengannya, para ulama, para da'i yang berbeda pendapat, yang meyakini dan mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan, yang membolehkan dengan syarat dan ketentuannya, itu jangan disikapi dengan berlebihan, apalagi sampai mengkafirkan dan dibuat narasi si fulan itu sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, disamakan dengan keharaman khamr dan zina. Ini satu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena dua hal ini berbeda, sangat berbeda sekali. Kalau khamr dan zina itu pengharamannya bersifat qat'iyah ats-tsubut dan qat'iyatu dalalah.
dalilnya itu qat'i, kesohihannya qat'i, pasti jelas dari sisi kesohihan dalil. Dalam Al-Quran jelas ada, dalam hadis-hadis Nabi pengharaman khamr dan zina itu jelas sekali, dalilnya benar-benar sahih ya, karena langsung di Quran kan, Quran disepakati akan kesohihannya, dalam hadis juga luar biasa kesohihannya. Tapi kalau untuk masalah yang berkaitan dengan musik itu tidak seperti itu ya. Dalil dalam masalah musik itu adalah dhonnud ya, bersifat dhonniyatus thubut, kesohihannya itu dhon, praduga ya, masih diperselisihkan akan kesohihan dalil tentang masalah pengharaman musik. Makanya hadis yang dijadikan dalil untuk keharaman musik itu diperselisihkan ulama, ahlul hadis, para ulama yang punya kompeten dalam masalah itu, para ulama besar itu masih berselisih. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan, dan ada yang melemahkan. Walaupun itu dalam Sahih Bukhari ya, yang redaksinya la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, itu walaupun di dalam Sahih Bukhari tapi itu tidak fil usul, tidak terletak dalam pokok Sahih Bukhari, tapi di luar pokok Sahih Bukhari, maka hadisnya itu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang terputus sanadnya. Oleh karena itu hukum asalnya malah lemah. Tergantung nanti apakah ada riwayat-riwayat yang memausulkan, menyambung kepada Nabi SAW atau tidak. Maka dari itu kemudian muncul perbedaan pendapat antara yang mensahihkan dan antara yang melemahkan. Kedua, perbedaannya bahwasanya masalah khamr dan zina itu keharamannya itu qat'iyatu dalalah. Selain dalilnya sahih, valid, yang bersifat qat'i, pasti, maka dalalahnya juga bersifat pasti, jelas, lugas, tidak ada kemungkinan lain zina haram ya, ataupun khamr haram, itu jelas, nggak ada kemungkinan makna lain, ihtimal dibawa ke makna ini dan makna itu, nggak ada. Ulama sepakat akan keharaman kedua perkara ini. Makanya ulama itu sepakat, nggak ada perbedaan ulama, nggak ada ulama mu'tabar yang kemudian berbeda pendapat mengatakan zina itu halal atau khamr itu halal, nggak ada. Semua sepakat haram. Sedangkan dalam masalah hukum musik atau dalil musik, dalil yang ada pertama tadi ada kemungkinan lemah, yang kedua seandainya sahih atau hasan, itu dalalahnya, penunjukan maknanya itu bersifat apa? Bersifat dhonniyatud dalalah, praduga, karena ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke situ, ada kemungkinan ini dan itu. Tentang misalkan tafsir makna al-ma'azif, itu para ulama beda pendapat. Ada yang menafsirkan ini, ada yang menafsirkan itu, ada yang menafsirkan begini dan begitu. Beda semua. Tidak ada kesepakatan dalam tafsir al-ma'azif di dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Termasuk dalam ayat juga, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis, itu lahwal hadis dalam ayat itu juga diperdebatkan ulama. Beda tafsir di kalangan para ulama. Sehingga dalalah dari hadis ini dan dalil dalam masalah pengharaman musik seandainya sahih itu bersifat dhon, bersifat praduga, ada ruang istihad di situ, analisa para ulama. Makanya konsekuensinya para ulama itu beda pendapat dalam hukum musik. Sehingga kalau mengkiaskan orang yang berpendapat dan mengikuti pendapat, sebenarnya hanya mengikuti ya, bukan melakukan istihad sendiri. Para da'i, para ustadz di zaman ini yang mengikuti pendapat ulama sebelumnya yang membolehkan musik dengan ketentuan tertentu ya, dengan koridor tertentu, itu tidak bisa kemudian dikiaskan telah dikatakan menghalalkan apa yang Allah haramkan gara-gara mungkin sebagian ulama yang lain mengharamkan. Jadi tidak apple to apple antara musik dengan masalah khamr dan zina, itu tidak sama. Mengkiaskan dalam masalah ini juga terjadi kesalahan yang sangat fatal sekali.
Tepatnya kalau dalam masalah hukum khamr dan zina itu bisa dikatakan orang yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan itu jelas kafir dalam masalah apa? Zina dan khamr. Tapi kalau dalam masalah musik tidak bisa. Jadi dalam masalah musik itu hanya bisa dikatakan ulama yang membolehkan itu berbeda pendapat dengan ulama yang mengharamkan, hanya sebatas itu, dan kemudian tidak bisa dikatakan telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi redaksi atau narasi si fulan, si ini, si itu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan itu hanya berlaku dalam masalah sesuatu yang keharamannya bersifat qat'i, pasti, baik dari sisi validitas hadis atau dalil, yang kedua dari sisi makna, ya ini harus terkumpul, atau ijma, terjadi ijma, dan tidak ada ijma dalam masalah keharaman musik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para ulama pun, sebagian ulama pun menyatakan bahwa ulama-ulama yang mengharamkan musik, ya sebagiannya mengatakan itu pendapat jumhur mayoritas ulama, mereka itu pun ya ada yang menyatakan bahwa keharaman musik itu bukan karena lidzatiha, bukan karena lidzatiha, bukan karena zat musik al-ma'azif itu sendiri, tapi karena adanya sesuatu yang lain, awarid, sesuatu yang lain yang meliputi alat itu, yang kemudian baru diharamkan. Makanya kalau ada alat musik rusak, dirusak, mungkin dirosokkan, itu dijual boleh, ya hartanya boleh diambil hasil penjualannya. Jadi awarid, ada sebab-sebab lain, seperti misalkan melalaikan, ya melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan, kemudian bercampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, misalkan wanita-wanita yang membuka aurat, atau untuk mengiringi jamuan minuman keras, atau misalkan untuk ada ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Mungkin itu bisa, itu haram karena ada sebab lain, tapi bukan karena zat daripada alat musik itu sendiri. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas-jelas masalah hukum musik itu terjadi perbedaan pendapat, dan itu diperhitungkan di kalangan para ulama, masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah yang seharusnya sikap kita itu bukan seperti itu, ya. Tapi kita ini harus saling menghargai apapun pendapat yang kita ikuti. Yang mengharamkan menghargai yang membolehkan, yang membolehkan menghargai yang mengharamkan. Saling menghargai, kemudian tidak boleh saling memaksakan, tidak boleh untuk mengingkari, ya la ingkar. La ingkar fi masail al-khilaf. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Kemudian juga tidak boleh untuk saling menyesatkan, apalagi naudzubillah sampai derajat mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, silahkan berbeda, tapi tetap harus dalam koridor saling menghargai, dan ini merupakan manhaju ahli sunnati wal jamaah yang telah diajarkan oleh generasi pendahulu kita dari kalangan salaf ataupun generasi-generasi yang sebelumnya. Dan di sini perlu saya ingatkan, ya, bahwa masalah mengkafirkan itu bukan hal ringan, ya, itu hal besar yang nantinya kalau tidak terbukti, dan memang tidak terbukti, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Nabi SAW sabda, man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a bi ahaduhuma. Jadi kalau ada seorang yang memanggil saudaranya dengan kafir, maka itu nanti akan kembali kepada orang yang menyebut itu, kalau memang tidak terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, di hari perhitungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan masalah itu dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya kita berharap orang-orang yang sudah masuk dalam ranah ini secara melampaui batas sampai mengkafirkan, ini orang-orang yang harusnya segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemikiran takfiri, pemikiran takfir, pemikiran pengkafiran kepada kaum muslimin. Jangan kok mengkafirkan, menyesatkan saja tidak boleh.
menyesatkan saja tidak boleh, mengingkari saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan. Berarti ini sudah sangat melampaui batas sekali, ya. Dan cobalah kita ini harusnya ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, apalagi berkaitan itu dengan seorang muslim pun dia seorang alim, seorang yang berilmu. Ini sangat bahaya sekali, karena orang berilmu itu warathatul anbiya, ya, pewarisnya para nabi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita mau berbeda pendapat silahkan, tapi memuliakan, menghargai itu tetap wajib, sekalipun kita tidak mengambil pendapatnya. Jadi kita itu harusnya berusaha mencari udzur, ya, mencari alasan terbaik untuk saudara kita ketika terjadi hal-hal seperti ini. Ini ada seorang ulama namanya Abu Kilabah rahimahullah ta'ala pernah menasihati kita sekalian. Beliau mengatakan, idza balagaka an akhika syai'un, ya, takrahuhu faltamis lahu udhran, fa illam tajid lahu udhran faqul la'alla lahu udhran la a'lamu. Apabila sampai satu berita, sesuatu perkara kepada kita tentang saudara kita, yang itu tidak kita senangi berita itu, maka apa? Carilah alasan terbaik untuknya, udzur terbaik untuknya. Dan jika kamu tidak mendapatkan udzur itu, maka katakan kepada dirimu sendiri bahwasanya mungkin beliau memiliki udzur sementara aku tidak mengetahuinya. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala halaman 184, ya, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut tahun 1977 Masehi. Juga Al-Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala, beliau juga memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa dalam kitab Umdatul Qari jilid 20 halaman 133. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wakila ihsanu dzan billahi azza wa jal wa bil muslimina wajibun. Dan dikatakan bahwa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dan juga kepada kaum muslimin itu hukumnya wajib. Jadi kita cari hal-hal yang bisa meringankan atau bisa bahkan memberikan udzur kepada saudara kita, apalagi apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu satu pernyataan yang masih multi tafsir, yang mungkin bisa dibawa ke sana dan dibawa ke situ. Selain beliau seorang yang alim, seorang muslim yang alim, yang harus kita hargai, pernyataannya pun itu masih mengandung berbagai kemungkinan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kokam Muhammadiyah yang sudah menyikapi masalah ini, langsung bergerak cepat untuk mencari oknum yang sudah mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Teriring doa semoga cepat ketangkep dan diberikan sanksi seberat-beratnya untuk orang-orang seperti ini, untuk memberikan efek jera. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.